In the 1940s, Professor Streeter of the Carnegie Institute of Embryology in Washington, D.C., proposed a system for classifying the stages of human development. His system arranged human embryos in 23 numbered stages based on their differences in appearance. The Carnegie system of classification was used around the world until the 1970s, when a more refined system was proposed by Dr. Ronan O'Reilly of the Carnegie Institute of Embryology, now in San Diego, California. Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing, since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. Sekarang kita akan berbicara kebenaran hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang janin berusia 42 hari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jika sperma di dalam kandungan telah berumur 42 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang malaikat untuk membentuknya, kemudian memberinya pandangan, penglihatan, kulit, daging, dan tulang-tulang. Perhatikan baik-baik, ketika hadis ini dibaca oleh orang-orang kafir, maka artinya akan berbeda, sebab mereka tidak menguasai bahasa Arab dan hanya membaca terjemahan, dan juga terjemahannya pun yang dibaca itu salah, lalu ditafsirkan dengan cara yang salah. Ingat baik-baik bahwa di umur 42 hari itu baru diutus malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk rupa janin di dalam rahim. Ini ibarat orang bikin kue, tukang kuenya baru datang. Jadi tidak mungkin kuenya itu sudah jadi, karena orangnya baru datang, kuenya nggak mungkin sudah terbentuk, itu nggak mungkin. Hanya orang yang punya akal di bawah rata-rata yang punya pemikiran seperti itu. Orang tukang kuenya baru datang, kok kuenya udah jadi, kan nggak mungkin. Di sini ada gambar. Saya minta Anda untuk perhatikan baik-baik. Perubahan bentuk janin dari hari pertama sampai hari ke-49. Coba perhatikan baik-baik. Anda akan melihat janin di usia 42 hari mulai terbentuk. Ingat, baru mulai terbentuk. Sudah nampak tangannya yang kecil, kakinya yang kecil, telinga yang kecil, kemudian ada bibirnya, bahkan ada titik hitam, itu calon matanya, itu juga sudah mulai terbentuk. Ini adalah bukti nyata dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Di umur 42 hari, janin itu baru mulai dibentuk dengan wujud aslinya seperti yang akan menjadi manusia. Jadi calon manusia betul-betul dibentuk pada saat itu. Para ahli kandungan itu memberikan penjelasan bahwa janin akan mulai mengalami evolusi secara bertahap dimulai pada umur 42 hari. Sebelum umur 42 hari, janin tidak mempunyai kemampuan membentuk dirinya dan masih berupa gumpalan-gumpalan yang tidak bisa disebut sebagai manusia. Itu nggak bisa disebut sebagai manusia. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia sebuah masa di mana mereka itu tidak bisa disebut sebagai sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, pernah datang kepada manusia masa di mana mereka itu, bentuk mereka itu tidak bisa disebut sebagai sesuatu. Disebut manusia bukan, disebut segumpal darah, ya memang segumpal darah, dan itu baru calon manusia. Dia belum berbentuk manusia, dan memang bentuknya belum seperti manusia, hanya seperti gumpalan darah yang menempel di dinding rahim seorang wanita. Itu saja. Inilah masa bagi seorang manusia ketika ia belum berumur 42 hari.
Pada saat itu manusia ya hanya gumpalan yang tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Ia belum hidup sebab ia belum mempunyai jantung dan belum punya apapun untuk menjalani kehidupan. Tapi ia bukan pula sesuatu yang mati, sebab ia terus berkembang dan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Maka pada usia 42 hari malaikat datang dengan membentuk rupa atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan sebuah bentuk yang dulunya tidak berbentuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berbentuk. Bentuk telinga, bentuk mata, kulit, tulang, dan lain sebagainya dibentuk pada saat itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, sehingga ia benar-benar menjadi makhluk hidup yang bisa disebut sebagai manusia, meskipun bentuknya barulah janin. Di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu menjadi alaqah pada masa yang sama dengan itu, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama dengan itu, yaitu 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tahapan-tahapan manusia diciptakan di dalam rahim seorang ibu. 40 hari berupa nutfah. Nutfah adalah embrio dan belum terbentuk apapun. Lalu setelah 40 hari ia masuk ke tahap alaqah. Alaqah adalah gumpalan yang sudah terbentuk kaki, tangan, dan organ-organ lain. Lalu ia menempel kuat di dinding rahim dan ia menghisap sari makanan untuk bertahan hidup dan terus berkembang selama 40 hari selanjutnya. Ia masuk kepada tahap mudghah. Bisa dikatakan tahapan mudghah adalah tahapan yang mendekati sempurna. Manusia sudah bisa disebut manusia dan memiliki wujud yang mendekati sempurna seperti manusia pada umumnya. Ketika mudghah telah berumur 40 hari, malaikat datang meniupkan ruh kepadanya. Inilah tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan terbukti oleh dunia kedokteran, dunia ilmiah setelah penelitian bertahun-tahun lamanya, ratusan tahun bahkan. Maka benarlah perkataan para ilmuwan, Islam itu agama yang masuk akal, hanya diterima oleh orang-orang yang benar-benar berakal. Wallahu a'lam bishawab. Is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. The first stage is adafk, and you'll have to apologize for my pronunciation. This is from Surah Tariq 6. He is created from a drop emitted. This Arabic term refers to the forceful emission of fluids which occurs during ejaculation in the male and ovulation in the female. The male secretions, called semen, contain the spermatozoa, and the female secretions, called follicular fluid, contain the ovum. This is the stage of fertilization and the nutfa, and after this is what we call the zygote, referred to in the Quran as the nutfa, and the nutfa undergoes division, which we call cleavage, as it passes down the uterine tube. So these are the stages of the nutfa here as it undergoes cell division. This term is used several times in the Quran when referring to the beginning of development. After examining all these references, it is concluded that nutfa refers to the small drop of fluid containing the sperm and the ovum. The term nutfa is also used to refer to the dividing zygote as it undergoes cleavage, cell division, and passes along the uterine tube to enter the uterus. This surah says, "Then he made his progeny from a quintessence of the nature of fluid despised." Sulala is an Arabic term, refers to the gentle extraction of the germ or sex cells from the millions that are produced.